Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya Deddy Nugroho. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai mengapa sih WordPress itu cocok untuk SEO. Ya, jadi di video pertama kemarin itu kita membahas mengenai pengenalan SEO. Kemudian di video kedua di playlist tutorial SEO WordPress ini kita akan membahas mengenai mengapa sih kita harus pakai WordPress gitu ya untuk optimalisasi SEO. Atau mengapa WordPress itu cocok untuk SEO. Nah itu pertanyaan itu akan kita bahas di video kali ini. Oke, yang pertama kita bahas mengenai alasannya ya. Alasannya kenapa sih WordPress ini cocok untuk SEO. Jadi yang pertama itu struktur yang ramah SEO. Nah ini WordPress ini memiliki struktur yang memudahkan mesin pencari atau biasanya kita pakai Google gitu ya. Itu untuk merayapi atau crawl dan mengindeks konten. Struktur ini bukan hanya permaling teman-teman ya, tetapi juga ada kategori, kemudian ada tag, kemudian ada tema, kemudian ada plugin yang SEO friendly. Jadi struktur permaling itu kita bisa sesuaikan nih, ya kita bisa sesuaikan supaya lebih optimal lagi untuk SEO-nya. Kemudian untuk kategori itu juga bisa kita organize ya, kita bisa sesuaikan untuk kategori dan juga tagsnya. Ya, ini kita bisa sesuaikan untuk kontennya ya. Jadi kontennya apa, nanti kategori dan juga tagsnya itu apa. Kemudian tema dan juga plugin ini juga sudah banyak yang SEO friendly. Ya, jadi nanti kita lihat apa saja tema-tema yang biasanya saya gunakan, kemudian apa saja plugin SEO yang biasanya saya gunakan juga. Nah, ini saya buka ya untuk dashboard WordPress kita untuk belajar. Nah, ini untuk bagian struktur permalingnya itu memang defaultnya itu biasanya ini plain ya. Jadi teman-teman perlu ubah nih dari plain ubah ke post name ya. Kenapa post name? Jadi untuk struktur permalingnya ini post name ini memang lebih SEO friendly teman-teman ya. Lebih SEO friendly. Jadi nanti kita membahas apa itu nanti kita masukkan di dalam URL-nya ya. Di dalam URL-nya. Nah, itu teman-teman ya. Ini udah SEO friendly. Kemudian kita save. Nah, kemudian ya, selain itu ada juga di bagian postingan itu ada kategori dan juga tags ya. Kategori dan juga tags. Nah, kategori ini kita bisa sesuaikan juga nih, misalkan tutorial ya. Tutorial WordPress. Ya. Kemudian selaknya kita tutorial WordPress juga. Kemudian deskripsinya ini bisa diisi ya. Kemudian setelah diisi bisa disimpan. Seperti ini. Kemudian kalau untuk tags itu dia bebas teman-teman ya. Kita bisa isi WordPress ya. Jadi kita bisa berkata aja tapi banyak gitu ya. Kemudian deskripsinya bisa diisi, kemudian add new tags. Ini nanti dipilih ya ketika kita membuat suatu postingan. Kemudian misalkan Elementor gitu ya. Ya, kemudian deskripsinya diisi, kemudian bisa add new text. Kayak gitu teman-teman ya. Itu untuk kategori dan juga tags ya. Kemudian untuk tema dan juga plugin kita bahas di pembahasan selanjutnya. Ya, yang penting itu ini juga teman-teman ya. Pastikan untuk permalingnya itu strukturnya post name. Nah, selanjutnya itu mengenai plugin SEO. Jadi WordPress ini menyediakan banyak plugin, teman-teman ya. Ini contohnya adalah Yoast, kemudian All-in-One SEO Pack ya. Kemudian ada RankMath SEO dan juga ada plugin SEO lainnya. Ya. Yang fungsinya itu adalah membantu mengoptimalkan elemen-elemen SEO seperti meta text, kemudian sitemap XML ya, breadcrumb dan yang lainnya. Nah, jadi plugin-plugin ini menyederhanakan proses optimasi ya, optimasi SEO, baik untuk pemula maupun yang sudah ahli. Untuk plugin SEO, kita bisa ke menu plugins, kemudian kita add new plugin. Oke. Nah, kemudian di sini kita cari SEO, teman-teman ya. Kita cari SEO.
Nah, nanti akan muncul semua plugin-plugin yang bisa kita gunakan untuk optimalisasi SEO. Nah, di sini memang ada lumayan banyak ya, lumayan banyak. Nah, di sini ada Rank Math SEO, kemudian Yoast SEO, kemudian ada All-in-One SEO ya, SEO Press, Slim SEO, kemudian SEO Plugin by Squirrely SEO ya. Kemudian ada apa lagi nih? The SEO Framework dan yang lainnya ya. Di sini ada beberapa lagi di bawah. Nah, yang paling banyak digunakan ya, itu memang yang paling atas nih. 3 paling atas. Yang paling banyak digunakan ya, itu ada Rank Math SEO, kemudian Yoast SEO dan juga All-in-One SEO. Nah, ketika ini memang saya sudah pernah pakai ya. Saya udah sering pakai juga untuk Rank Math dan juga Yoast. Cuman memang paling sering saya pakainya yang Yoast SEO ya. Yoast SEO ini saya paling sering karena memang dari segi kemudahan penggunaan dan juga sesuai dengan penggunaan saya lah ya. Jadi saya Yoast SEO ini paling sering saya gunakan. Tapi untuk beberapa case ya, beberapa web itu juga pakai yang Rank Math SEO. Sebetulnya nggak ada banyak perubahan ataupun nggak ada banyak perbedaan ya antara kedua plugin ini. Tapi lebih kepada fitur-fitur ataupun penggunaan. Jadi karena Rank Math SEO ini saya punya versi Pro-nya atau versi premium ya. Jadi saya pakai ketika untuk web yang memang fokus banget di SEO-nya ya. Tapi kalau untuk Yoast SEO itu mungkin untuk web yang saya cuma butuh untuk strukturnya aja ya. Strukturnya itu betul-betul dipastikan SEO, tapi untuk konten-kontennya itu saya nggak terlalu butuh SEO-nya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman silakan disesuaikan ya untuk sesuai dengan kebutuhan. Bisa pilih Rank Math, Yoast, All-in-One SEO atau yang lainnya. Kalau yang mau yang lebih ringan itu pilih yang Slim SEO. Nah, ini ringan banget, tapi memang fiturnya itu juga minim ya. Fiturnya juga tidak terlalu sepowerful yang di atasnya. Kayak gitu untuk plugin SEO. Kita lanjut mengenai peran tema. Jadi ini penting juga teman-teman dalam pemilihan tema ya. Jadi kita bisa memilih tema yang memang sudah SEO friendly. Jadi dia kalau kita cek struktur SEO-nya itu sudah bagus. Itu ada banyak seperti ada tema Astra, kemudian tema Blocksy dan yang lainnya. Nanti kita lihat ya, kita lihat untuk tema-tema yang biasanya saya gunakan dan itu sudah SEO friendly. Jadi kita nggak perlu banyak otak-atik ya untuk struktur SEO di temanya. Nah, untuk tema itu sendiri kita bisa buka di Appearance, kemudian tema, kemudian kita bisa add new tema ya. Di sini kita bisa lihat ada banyak sekali tema yang bisa kita gunakan. Tetapi kalau dari saya sendiri ya, saya itu paling sering pakai kalau mau pakai Elementor itu saya biasanya pakai Hello Elementor ya, kemudian Astra, kemudian ada lagi Blocksy. Nah, ini. Tapi kalau nggak pakai Elementor ya dan tetap pengen yang oke SEO-nya itu ada Kadence, kemudian GeneratePress ya, Ocean WP sama Neve ini juga bagus ya. Yang lainnya itu juga sebetulnya bagus, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau yang paling sering saya gunakan ya, yang paling sering saya gunakan ya, ini referensi dari saya itu adalah Hello Elementor, kemudian Astra WP, kemudian GeneratePress dan juga Blocksy ya. Untuk Kadence, Neve dan juga Ocean WP ini nggak terlalu sering, tapi pernah ya, pernah pakai. Tapi nggak sesering yang saya sebutkan tadi ya. Hello Elementor, Astra, GeneratePress dan juga Blocksy. Nah, nanti untuk kalau misalnya pakai Elementor kan biasanya saya juga pakai add-on Elementor lain ya sesuai kebutuhan. Kayak gitu sih untuk tema yang sudah optimal SEO-nya dan yang sering saya gunakan. Kita lanjut mengenai responsif teman-teman. Jadi untuk SEO ya, supaya website kita itu optimal SEO-nya, itu memang website kita itu harus responsif ya. Website kita harus responsif, yang berarti
website kita itu ketika ditampilkan di mode desktop, kemudian di mode tablet ya, kemudian di mode handphone atau smartphone, itu website kita sudah bisa menyesuaikan ya. Dan itu menggunakan tema ya, lagi-lagi temanya ya. Temanya ini sangat berpengaruh. Jadi temanya ini bukan hanya kita cari yang SEO friendly, tetapi juga harus yang responsif ya. Responsif untuk semuanya ya. Jadi dari segi tampilan, kemudian huruf-hurufnya, tombol-tombolnya, nah itu nggak ada yang offset atau memang sudah sesuai gitu ya, sesuai dengan ukurannya. Kenapa? Karena Google ini ya, ini contohnya mesin pencari ya, atau Google, itu memberikan prioritas kepada website yang responsif ya, dalam pencarian mobile. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya ini mengenai speed atau kecepatan suatu website. Jadi di WordPress itu memang menyediakan plugin dan juga tema untuk meningkatkan kecepatan pemuatan halaman. Kalau plugin itu ada plugin caching, kemudian ada plugin untuk optimasi gambar gitu ya. Untuk ngekompres gambar itu juga bisa. Nah, ini fungsinya memang untuk meningkatkan kecepatan suatu halaman website itu sendiri. Kemudian temanya itu juga harus yang ringan, teman-teman ya. Temanya ini selain SEO friendly, kemudian responsif, ini juga harus temanya itu yang cepat ya, ringan, kemudian kecil ukurannya dan cepat bisa diakses. Ya. Karena kecepatan pemuatan halaman itu juga salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh mesin pencari. Bahkan Google sendiri juga mempertimbangkan mengenai kecepatan suatu website. Karena nanti mempengaruhi teman-teman, mempengaruhi bounce rate dari user itu sendiri. Kalau website kita itu lambat, nanti user ketika mengunjungi website kita, itu nanti nggak berapa lama ya, beberapa detik, karena website kita itu lambat, maka user akan pergi ya, user akan membuka website yang lain. Nah, itu nanti membuat ranking dari website kita itu akan semakin turun. Oke, lanjut mengenai komunitas yang besar. Nah, ini juga pengaruh teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada informasi-informasi seputar SEO yang baru, itu nanti kita bisa share dan tanya jawab di dalam komunitas itu sendiri. Jadi ini penting teman-teman ya. Kalau misalkan bingung gimana cara mencari komunitas WordPress ya, itu silahkan teman-teman ke Google, kemudian cari komunitas WordPress Indonesia. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk komunitas WordPress Indonesia ya, wpid.org, kemudian ada komunitas di Facebook juga di sini. Kalau saya memang dulunya lumayan aktif di sini, cuman akhir-akhir ini karena kesibukan ya, jadi belum sempat lagi posting-posting atau komen di sini di WordPress Indonesia. Tapi saya masih sering lihat juga untuk postingan dari teman-teman di grup WordPress Indonesia. Ya. Tuh ada banyak teman-teman. Jadi silahkan dibuka ya untuk komunitas WordPress Indonesia. Ya, silahkan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, mau masuk komunitas yang Facebook atau yang web ini ya, atau yang dari Telegram itu juga ada. Kayak gitu teman-teman. Kemudian kemudahan penggunaan. Nah, ini memang WordPress ini memang terkenal dengan kemudahan penggunaannya. Bahkan untuk anak non-IT ya, untuk teman-teman yang mungkin bukan berasal dari IT atau kuliah IT, itu bahkan dengan mudah bisa belajar WordPress ya. Karena tanpa coding sama sekali teman-teman. Walaupun bisa coding juga, tetapi kalau tanpa coding itu juga bisa. Kemudian lanjut mengenai optimasi konten ya. Mengenai optimasi konten. Jadi WordPress ini memudahkan kita sebagai pengguna itu untuk membuat konten yang SEO friendly ya. Ini dengan editor Gutenberg yang memungkinkan itu penambahan dan pengaturan konten dengan mudah ya. Bisa menggunakan heading, kemudian alternatif tag pada gambar, kemudian penulisan metadeskripsi ya, dan yang lainnya. Kemudian integrasi dengan tools analisis ya. Jadi kita bisa mengintegrasikan teman-teman dengan tools dari Google ya. Seperti Google Analytics, kemudian Google Search Console,
Itu untuk memudahkan supaya website kita itu bisa naik ya rank-nya ya. Jadi kita bisa cek untuk halaman website kita itu apa saja yang sudah bagus atau apa saja yang perlu diperbaiki. Kemudian kalau Google Analytics ini kita bisa tracking nih halaman mana yang memang itu bounce rate-nya itu misalkan tinggi gitu ya. Jadi bisa kita perbaiki. Kalau untuk teman-teman yang pengen menggunakan Google Analytics ya, ingin integrasi kemudian Google Search Console, itu silakan cari di Google Analytics, kemudian bisa buka ini marketingplatform.google.com. Nah, ini bisa diklik, nanti bisa teman-teman bisa daftar ya, kemudian integrasi dengan WordPress. Kemudian untuk Google Search Console bisa cari juga, kemudian klik yang paling atas di sini atau di bawah juga boleh ya. Itu untuk Google Search Console. Kalau mau tutorialnya itu tinggal tutorial kayak gini ya. Nanti ada banyak tutorialnya. Ya, kebetulan memang saya nggak ada tutorial ya untuk Google Analytics dan Google Search Console. Karena memang sebetulnya secara penggunaan itu mudah, tapi kalau misalkan masih bingung bisa cari di Google di sini. Ini udah banyak untuk tutorialnya. Jadi bisa disesuaikan ya. Kayak gitu teman-teman untuk pembahasan video keduanya. Memang ini video kedua ini ringkas dan juga teori aja ya. Kita materi teori karena nanti untuk prakteknya kita di video-video selanjutnya. Jadi supaya teman-teman paham, di video pertama kita juga teori ya, pengenalan SEO, kemudian di video kedua ini kenapa kita pilih WordPress untuk SEO-nya, untuk supaya optimal gitu ya SEO di website kita. Nah, kemudian di video selanjutnya kita akan mulai praktek ya. Praktek penggunaan plugin SEO. Kayak gitu, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu untuk videonya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.